Jadi Imam Zarruq melalui definisi ini mengisyaratkan agar seharusnya walaupun bid'ah itu memang sesuatu yang sangat ditabukan dalam Islam, oleh Rasul ancaman pelakunya sangat banyak, tetapi kita jangan serampangan, kita jangan sembrono menganggap hal-hal yang baru yang belum pernah kita temukan atau kita belum dapati contohnya di masa-masa lalu sebagai sesuatu yang bid'ah. Harus jelas parameternya untuk kita baru bisa tetapkan sesuatu itu bid'ah atau tidak. Imam Zarruq kemudian berkata, wa mawazinuha talata. Tolak ukur, acuan untuk menetapkan sesuatu itu bagian dari bid'ah atau bukan ada 3. Al-awalu ayyandura fil amril muhdath. Fa in syahida lahu mu'dhamu syari'ati wa asluha falaysa bibid'ah. Yang pertama, hendaknya diperhatikan apakah hal yang baru itu ada pijakan dari prinsip-prinsip syariah atau tidak. Lahu mu'dhamus syariah wa asluha, dan dasar-dasar syariah. Kalau hal yang baru itu ternyata selaras dengan prinsip-prinsip syariah, dasar-dasar syariah yang kita kenal dengan masdarut tasyri', maka itu bukan bid'ah. Wa in kana mimma ya'ti ghairu dzalik bikulli wajhin fahuwa batilun wa dhalalun. Jika hal yang baru itu ternyata memang tidak selaras dengan mu'dhamus syariah wa asluha dalam hal apapun dari semua sisi bikulli wajhin, maka baru hal itu ditetapkan sebagai batil dan sesat, masuk kategori bid'ah. Contoh yang banyak kita dapati masuk kategori ini, misalnya aktivitas yang semula bagian dari tradisi kemudian dikonversi dengan improvisasi. Tradisi yang kemudian belakangan berkembang menjadi kegiatan ritual. Setelah diimprovisasi oleh para muassis, orang yang melakukan peletakan dasar atas aktivitasnya, kegiatan tahlilan 1 sampai 7 hari pasca meninggal, kegiatan aktivitas ngumpul-ngumpul di tempat orang yang meninggal 1 sampai 7 hari, ini aktivitas zaman Sidilabang, nenek moyang kita dulu saat masih Hindu dan Buddha. Kemudian oleh para wali diimprovisasi.
kumpul-kumpulnya tetap diadakan, hanya mulanya mereka ketika kumpul-kumpul melek-melekan dengan mengisi gaplean, main kartu, main gundu, judi, minum-minum tuak, dikonversi, diganti oleh para wali dengan zikir-zikir mardiyah, zikir-zikir yang diridhoi, yang selaras dengan ketentuan syariat. Pembacaan ayat-ayat Al-Quran, tasbih, tahmid, tahlil, dan lain-lain. Nah, jika semata kita mengacu kepada aktivitasnya yang memang tidak ada mulanya dari ajaran Islam untuk kumpul-kumpul di tempat orang mati dari 1 sampai 7 hari semata, itu bisa kita terjerumus mengatakannya sebagai bid'ah. Tetapi jika kita mengacu kepada mu'dhamus syariah wa asluha, prinsip-prinsip syariah dan pokok-pokok syariah, maka ternyata ini melanggar, ini selaras. Karenanya tidak bisa dikatakan sebagai bid'ah. Dan masih banyak contoh-contoh lain yang kira-kira sejenis dengan hal ini. Itu tolak ukur pertama. Apakah selaras dengan mu'dhamus syariah wa asluha atau tidak? Yang kedua, kita bisa tetapkan sesuatu itu bid'ah atau bukan melalui al-mizanul tsani, ittibaru qawaidil a'immah wa salafil ummatil amilina bi thariqis sunnah. Mengacu kepada kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh para imam dan para salaf umat yang memegang teguh ajaran sunnah. Fama khalafaha bikulli wajhin fala ibrata bi. Setiap hal yang baru yang bertentangan dari sisi apapun terhadap qawaidil ummah, qawaidil a'immah, itu sudah pasti bid'ah. Enggak usah dilakukan banyak pertimbangan lagi. Tong liak diri. Tetapi ya, nah ini ada tetapinya. Wa in ikhtalafu fihi, masih lanjut ya. Wa ma wafaqa usulahum fa huwa haqqun. Wa in ikhtalafu fihi far'an wa aslan. Dan apa yang selaras dengan usul para imam itu juga benar. Tidak bisa dikatakan sebagai bid'ah. Walaupun misal ada perbedaan entah ya, pada satu usul atau satu furu'. Tapi bukan min wujuh. Bukan. Fakullun yatba'u aslahu wa dalilah. Wa qad waqa'a min qawaidihim innama amila bihi salafu wa tabi'ahumul khalafu la yasihu ayyakuna bid'atan. Sesungguhnya apa yang diamalkan oleh para salaf, diikuti kemudian oleh ulama-ulama yang datang belakangan, itu tidak benar jika dianggap sebagai bid'ah. Wala mazmuman, dan juga tidak benar dianggap sebagai sesuatu yang tercela. Wa ma tarakuhu bikulli wajhin wadihin la yasimu ayyakuna sunnatan wala mahmudan. Dan hal-hal yang ditinggalkan oleh para salaf
oleh salaf dalam semua hal yang jelas, maka itu tidak boleh, tidak sah dianggap sebagai sunnah dan dianggap sebagai sesuatu yang dipuji. Nah, ini kaidah yang muncul dari pertimbangan kedua sebagai penetapan sesuatu yang baru itu bid'ah atau bukan. Para ulama memang digambarkan oleh Imam Zaruk ya. Ini ada perbedaan pandangan mengenai qawaidul a'immah itu. Misalnya Imam Malik berpendapat ma asbatu aslahu walam yarid anhum fi'luhu bid'ah. Apa-apa yang ditetapkan oleh salaf dasarnya, tetapi tidak ada keterangan bahwa salaf melakukannya, maka itu bid'ah. Itu menurut Imam Malik. Imam Malik berpendapat li'annahum lam yatrukuhu illa li amrin indahum fi. Sebab mereka meninggalkan, sebab mereka tidak meninggalkan itu kecuali ada alasan yang menjadi penguat mereka. Ini menurut Imam Malik. Wa qala Syafi'i laisa bid'atin wa illam ya'mal bihi salaf. Itu tidak bid'ah walaupun salaf tidak lakukan. Kenapa? Li anna tarkahum lil amali bihi qad yakunu li udhrin qoma bihim fil waqt. Karena meninggalkannya mereka atas satu hal, satu pekerjaan kah, satu amalan kah, itu terkadang karena ada uzur yang menimpa mereka waktu itu, au lima huwa afdalu min, atau tidak dilakukannya itu karena mereka mengambil hal yang lebih utama. Saya potong contoh. Wa ala hadza ikhtilafun fi darbil idarah. Karena perbedaan ini muncullah kemudian perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang darbil idarah. Membuat lingkaran atau membuat putaran. Wa dzikri bil jahri wal jam'i wad du'ai. Kemudian zikir dengan jahr, dengan mengeluarkan suara seperti yang biasa kita lakukan tuh. Pada sholat astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa wal hayy, astagfirullahaladzim li wali walidayya, dan seterusnya. Allahumma antas salam wa minkas salam, dan seterusnya. Ini khilaf. Apakah bid'ah apa tidak? Zikir berjamaah, bukan cuma zikir, malah Agim sama Ustaz Arifin Ilham mempelopori nangis berjamaah. Zaman dulu nggak ada itu begitu. Boro-boro nangis bareng-bareng, zikirnya aja sendiri-sendiri. Ini kan bukan cuma zikir, tapi nangis bareng. Apakah itu bid'ah atau bukan?
atau tidak. Doa berjamaah. Selesai zikir, kemudian imam mengangkat tangan, ya. Lalu kemudian makmum mengaminkan. Tidak ada tuh dulu-dulunya begitu. Tidak ada. Jadi kalau kita otot-ototan, ini ada hadisnya mana? Tapi memang diskursusnya sudah terjadi sejak dulu. Ada khilaf di antara ulama. Jadi kalau kita mau bicara soal ini untuk putus, nggak bakal ketemu. Orang dulu aja udah nggak ketemu. Kita nggak usah paksakan. Untuk hal-hal yang memang sebaiknya kita salaman untuk berbeda pendapat. Jadi salamannya dalam hal ini kita berbeda pendapat. Itu perdebatan bid'ah sunnah ini bukan hal yang baru. Imam Zarruq dalam membuat acuan tentang mana bid'ah mana sunnah, di kategori kedua tetapkan hendaknya kita mempertimbangkan apa? Qawaidul a'immah, faedah-faedah yang ditetapkan oleh para imam. Yang ketiga, satu lagi. Al-mizanus salisu mizanut tamyizi bisyawahidil ahkam. Tolak ukur yang ketiga adalah mempertimbangkan petunjuk-petunjuk hukum. Wa huwa tafsiliyun, dan petunjuk-petunjuk itu tafsir. Yang qasimu ila aqsami syari'ati sittati. Terbagi ke dalam pembagian syariah yang ketujuh. Aqnil wujuba wan nadba wat tahrima wal karohata wa khilafal aula wal ibahata. Yang aku maksud kata Hadratus Syekh itu mulai dari wujub sampai ibahah. Fa kullu man haza li aslin biwajhin sahihin wadihin ulhiqabi. Setiap sesuatu yang tercakup ke dalam kategori asal atau memiliki pijakan asal dengan cara yang benar mengacu pijakannya, maka ia bisa disamakan. Wa ma la fa huwa bid'ah. Sementara yang tidak, maka itu bisa dikategorikan sebagai bid'ah. Banyak contoh faktual mengenai hal ini. Salah satunya adalah hal yang diperdebatkan antara sahabat Abu Bakar dengan sahabat Umar. Ketika banyak sahabat yang hafal Al-Quran meninggal saat perang menghadapi Musailamah Al-Kadzdzab, sahabat Umar yang sangat rasional mengusulkan kepada sahabat Abu Bakar untuk melakukan pembukuan mushaf, pembukuan Al-Quran yang kita kenal sekarang dengan nama mushaf. Sahabat Umar menolak sahabat Umar. Mengapa? Sebab apa yang diusulkan oleh sahabat Umar itu hal yang tidak boleh dilakukan di zaman Nabi. Sahabat Abu Bakar nggak terima. Tetapi kemudian setelah dijelaskan, ini lobbynya nggak sekali nih. Lobbynya beberapa kali dilakukan oleh sahabat Umar. Akhirnya sahabat Abu Bakar menerima usulan sahabat
umat. Dilakukanlah tadwinul Quran. Ya. Yang itu baru selesai saat sahabat Utsman menjadi khalifah. Proyek itu yang mempelopori sahabat Abu Bakar atas usulan sahabat Umar. Tetapi baru selesai di zaman sahabat Utsman. Karenanya kemudian mushaf itu disebut mushaf Utsman. Nah, apakah pembukuan Al-Quran bid'ah? Nah, tinggal dilihat. Ini kita bisa pakai pertimbangan yang ketiga, tolak ukur yang ketiga. Ia bid'ah tetapi bisa menjadi bid'ah yang apa nih? Bukan hanya hasanah, wajib. Dari pertimbangan yang ketiga ini kita bisa klasifikasi bid'ah menjadi bid'ah sunnah, bid'ah wajibah, bid'ah apa? Dolalah, bid'ah makruhah, bid'ah ibahah. Itu. Ya, alhasil saya kutipkan perkataan Imam Hasyim Asy'ari bahwa pada dasarnya ketentuan ijtihadi itu, ketentuan Allah yang bersifat ijtihad itu tidak bisa diabsolutkan. Hal musibu wahidun au muta'addidun. Kita tidak tahu apakah yang benar itu seorang, pendapat satu, atau pendapat yang, atau ada juga pendapat-pendapat lain yang benar, atau bahkan yang lain yang benar juga banyak. Jadi dalam Islam kebenaran itu tidak seperti matematik, 1 tambah 1 sama dengan 2. Apabila terjadi perbedaan pendapat di antara kita, maka bisa jadi yang satu benar, yang satu salah. Bisa jadi yang bisa jadi dua-duanya salah. Bisa jadi semuanya benar. Contohnya, ini contohnya hadis saya lupa ini riwayat siapa ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Pernah Rasulullah mengutus beberapa sahabat berkunjung ke Bani Quraidah. Rasul berpesan, janganlah kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Itu pesan Rasul. Fa adrakahumul asru fit thariq. Tetapi masih di jalan sudah masuk asar. Faqala ba'duhum amarona bil ajalah. Sebagian berpendapat pesan Rasul itu sebetulnya agar kita segera sampai ke Bani Quraidah, jangan ngelantur. Substansinya begitu. Tetapi sebagian lagi berpendapat tidak demikian. Ya. Yang lain berpendapat bahwa harus sholatnya di Bani Quraidah. Yang satu memahami pesan Nabi itu secara substansial, yang lain memahamannya tekstual. Yang substansial atas pesan Nabi itu memahaminya agar kita segera sampai ke Bani Quraidah. Sementara yang tekstual kemudian melakukan sholat di jalan. Nah, setelah tugas selesai,
Maka mereka melaporkan hal yang terjadi. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi tidak mencela keduanya. Ini sama seperti yang terjadi pada dua orang sahabat juga diutus oleh Nabi. Di tengah perjalanan masuk waktu sholat, tapi mereka tidak dapati air. Yang satu, keduanya kemudian bersepakat tayamum. Selesai tayamum sholat. Saat sholat turun hujan. Yang satu membatalkan sholatnya, yang satu tidak. Dua-duanya dibenarkan oleh Nabi. Alhasil ketika setelah kita berhati-hati melakukan takrir, ya, penetapan terhadap satu amalan, apakah itu bid'ah atau bukan, lantas kemudian tidak ada kesepakatan di antara kita tidak berhak mengklaim bahwa pendapat kita lah yang paling benar, yang lain sama. Wallahu a'lam. Semoga ada manfaatnya.